Karena kata baginda Nabi, kalau kamu nak tahu siapa yang cerdas, siapa yang pintar, jangan nyingok profesor, palanya sampai itu botak-botak mikir ke dunia ini. Ujung-ujungnya ikut tanah haji, lanjak kayaknya. Masya Allah kan? Bil huda wa dinil haq liyudzirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, baqalallahu ta'ala bi muhtamil tanzilih. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffa'una ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa idah, sadaqallah wa rasul. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah, pengurus dan jamaah Masjid Hidayatullah yang saya hormati, terkhusus keluarga besar Sohibul Musibah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya jua di malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya almarhum Bapak Istiqori bin Muhyiddin. Tentunya dengan penuh harapan, mudah-mudahan dengan doa kita bersama yang hadir pada malam hari ini, seluruh rangkaian amalia yang kita laksanakan dari awal hingga akhirnya nanti dapat diterima oleh Allah dalam keridhaannya. Insyaallah almarhum akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal baiknya selama hidup di dunia. Allah lapangkan kuburnya. Kuburnya dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kesabaran, kekuatan iman, dan bisa mengambil pelajaran daripada kematian almarhum ini, sehingga dijadikan wasilah atau sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam agar kiranya selalu Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 40 hari telah berlalu kurang lebih almarhum meninggalkan keluarga ini, tentunya meninggalkan kita semua. Waktu 40 hari ini waktu yang cukup panjang bagi wong yang dalam hidupnya tidak katik masalah, waktunya berjalan ngalir terus tidak katik masalah, habiskan 40 hari itu insya Allah terasa dengat, tidak ada lama. Tapi ketika di dalam hidup ini dihadapi dengan berbagai macam masalah, problematika kehidupan datang silih berganti. Belum selesai satu masalah, datang lagi masalah yang lainnya. Menghabiskan 40 hari itu waktu yang cukup panjang. Apalagi wong tegorong di balik jeruji besi. Menghabiskan 40 hari itu rasa-rasa makin 40 tahun mungkin. Sekarang pertanyaan buat kita yang hadir pada malam hari ini. Selama 40 hari itu apa yang sudah kita perbuat?
Apakah memang benar-benar waktu kita sudah kita manfaatkan dengan maksimal untuk melakukan hal yang terbaik? Atau 40 hari itu berlalu begitu saja tanpa ada niat untuk memperbaiki diri? Padahal kematian senantiasa ngintai kita. Katanya konon katanya Bapak Ibu. Sehari semalam malaikat Israel itu paling kecil 70 kali ngawas kayak gitu. Diawasnya terus. Masya Allah. Kita kadang-kadang punya utang dengan orang diawas, orang lagi lumna jatuh timpu, lagi ketakutan gitu. Ya. Apalagi diawasi oleh malaikat maut. Masya Allah. Sehari semalam 70 kali. Maka mengingat kematian ini adalah satu hal yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim. Karena kematian ini bukan satu hal yang menakutkan. Kematian ini bukan satu hal yang mengerikan. Bahkan kematian ini merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman karena dia akan berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini di samping kita mendoakan almarhum sudah mendahului kita sudah 40 hari. Tinggal nunggu giliran kita Di samping kita mendoakan almarhum, yang terpenting untuk mengingatkan diri kita. Kalau malam ini masih pajak tahlil di sini, nahlilkan almarhum. Masih pajak mendoakan almarhum. Sementara di antara kita tak satu pun yang tahu kapan giliran wong bakal takziah ke rumah kita. Kapan giliran wong bakal datang untuk mendoakan kita, untuk mikul katil kita. Wallahu a'lam. Yang jelas waktu itu pasti akan tiba. Kalau sudah datang waktunya, siap tak siap, ikhlas tak ikhlas, ridho tak ridho, galak tak galak, pasti akan memenuhi janji kita dengan Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat atau manusia ini punya batas waktu. Dak kati wong hidup selama-lamanya. Dak kati wong makin tua makin sehat, makin gagah. Makin tua, makin belaga, makin ganteng, makin cantik. Tidak ganti. Yang ada makin hari makin berkurang terus. Jadi tidak ganti hidup selama-lamanya. Pasti sehebat apapun kita, setinggi apapun kehormatan status sosial kita, sepanjang apapun umur kita, selama apapun nunggu dunia, terminal akhir yang akan kita lalui adalah kematian kita. Nah kalau sudah datang waktunya, tidak pacak maju, dak pacak mundur walaupun sesaat. Jangankan sejam, apalagi sehari, apalagi sebulan, apalagi setahun. Sedetik lagi dak pacak mundur. Lalu ngapa kita cak ketakutan dengan kematian? Padahal malaikat maut sudah ada catatan juga loh. Nah, dicekalnya catatan itu. Tidak mungkin malaikat maut salah cabut nyawa. Ya. Jadi kalau sudah tahu mati ini satu hal yang pasti, sedetik tidak bisa bergeser lagi, ngapa harus takut berlebih-lebihan dengan kematian ini? Nah, akhir-akhir ini banyak takut mati kalau, Masya Allah. Ketakutan seolah-olah ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Takutnya sudah berlebih-lebihan. Padahal mati pasti nak berlari kemana kita? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maut pasti akan menjumpai kamu. Walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Di balik benteng yang kokoh, pasti bakal ketemu juga. Moga lah mendap ju kelambu siang malam. Nak mati itulah. Ya. Dalam kelambu, mendap siang malam, tak metu-metu dalam kelambu. Apa malaikat mau tak tahu kelambu kita? Kalau sudah datang waktunya bakal mati. Maka berhentilah kita ketakutan dengan sesuatu hal yang pasti. Saya selalu mengingatkan terus, saya ingatkan waspada, hati-hati, mawas diri. Itu memang sifatnya orang yang beriman. Islam memang nganjurkan kita hati-hati, nganjurkan kita waspada, nganjurkan kita mawas diri. Tapi ketakutan jangan. Sifat orang yang beriman itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di hati mereka itu kecuali hanya kepada Allah. Jadi berhentilah kita takut dengan kematian berlebihan.
Nah, maka pada malam hari ini mengingatkan diri kita bahwa almarhum ini pernah ada, almarhum ini pernah duduk di sebelah kita, almarhum ini pernah bertemu dengan kita, pernah berjabat tangan dengan kita. Sekarang sunatullah berlaku kepada beliau, kembali kepada Allah. Tinggal kita nunggu gelegannya, baik. Mati ini tidak memandang umur, tidak besar, tidak kecil, tidak tua, tidak muda, tidak lanang, tidak betina. Tidak cantik, tidak jelek, tidak ganteng, tidak jelek. Tambah cantik, tambah ladas, malaikat maut nyambut nyawanya. Masa ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi pasti bakal mati galau-galau. Kita ini tinggal nunggu gilirannya, weh. Maut tidak mandang usia, maut tidak mandang sakit dan sehat. Maut tidak nunggu kita tobat. Banyak uang sakit bertahun-tahun. Yang ngurusnya yang duluan. Yang sakitnya malah sehat. Ya. Anak nului wong tua. Cucung nului yai-nyai. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak mandang usia, tidak mandang sehat dan sakit. Maka saat-saat kita berkumpul di tempat-tempat seperti ini saat-saat terbaik buat kita untuk mengenang kematian. Karena kata baginda Nabi, kalau kamu nak tahu siapa yang cerdas, siapa yang pintar, jangan nyingok profesor, palanya sampai itu botak-botak mikir ke dunia ini. Ujung-ujungnya itu tanah haji lanjak kayaknya. Masya Allah kan? Terlalu banyak mikirkan dunia. Orang yang cerdas itu bukan yang profesor, doktor, ilmuwan, bukan. Orang cerdas itu aktsaruhum lil mauti zikra. Mereka yang banyak ingat mati. Setiap saat ingat akan kematian. Bukannya ingat mati itu harus takut mati, bukan. Wong tidak pernah ingat mati itu manusia bodoh, manusia dungu. Orang yang beriman itu paling kecil umat Nabi Muhammad ini sehari semalam itu 20 kali ingat mati. Kita banyak ingat mati apa banyak nyekel HP Android kira-kira? Banyak ingat mati apa banyak ingat anak cucu? Banyak ingat mati apa banyak ingat harta? Tanahku di sana di dusun, aku mati kayak dimbe uang itu nak dinjuk tahu dengan budak dulu kan? Ya. Zaman-zaman ini lo mahal-mahal galau, nah jual bela dulu, mumpung aku masih hidup, baca dinikmati. Itu yang kita pikirkan. Masalah kematian kadang-kadang tidak dipikirkan. Saya sering memberi perumpamaan, Pak. Kita punya rumah di Cepako. Suatu saat kaget bakal pindah ke Pelaju. Kira-kira yang kita bagusi rumah Pelaju apa rumah Cepako kira-kira? Mau tak mau, siap tak siap, kapan waktunya belum ditentukan. Kita bakal pindah ke Pelaju. Kira-kira kita ngiasi rumah Pelaju apa ngiasi rumah Cepako? Jujur jawabannya. Jawabannya rumah Cepako tuh lah yang kita aisi. Apa? Karena ada di depan mata kita. Siang malam kita aisi. Tak tahu kita bakal pindah ke Pelaju. Suatu saat instruksi datang. Pulan pindah ke Pelaju. Berangkat sana belum ada persiapan. Rumah inilah yang kita ayas-ayasi. Rupanya tinggal galau-galau. Melamati tidak kating digawak lagi. Idza mata ibna adam in qata amaluhu ila min salasin. Sadaqatin jariyah, al-ilmun yantafa'u bihi, awaladin salihin yad'ulah. Apabila meninggal anak Adam berpisah roh dengan jasadnya. Putus segala amalnya. Ngapa dikatakan putus? Karena orang lama tidak cak berbuat apa-apa lagi. Mugala punya duit banyak, nak makan tabak hal tak baca lagi. Punya duit banyak, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak baca lagi. Punya duit banyak, nak sedekah, nak baca lagi. Nak semayang, nak baca lagi. Nak apa-apa, nak baca lagi. Putus. Tapi ada 3 perkara yang akan langgang. Jasad boleh abadi dan kekal. Apa? Yang pertama, sedekatin jariyah. Uji kita apa dia tadi? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang diberikan untuk kepentingan umum. Kalau sedekah untuk pribadi, kita nunjuk duit dengan desta 10 juta. Nah, ambil duit 10 juta. Uji kita. Nunjuk, habis selesai situlah pahalanya kan. Batas itulah. Kita nunjuk dengan desta. Temu yang lainnya. Ini duit. Nah, 50.000 uji kita kan. Batas itulah. Tapi ketika membantu menjumbang fasilitas umum, selagi fasilitas itu digunakan uang, akan terus ngalir. Sampai uang di dunia ini lupa dengan nama kita. Saking lalamonya kita mati. Tapi pahalanya ngalir terus. Nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pembangunan madrasah, nyumbang jembatan, nyumbang jalan. Bahkan saya punya guru, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, namanya di Jakarta. Beliau Habib dari Aceh, baru-baru meninggal di Aceh. Beliau pernah ngomong, Khairiansyah, daripada pahala nyumbang masjid, nyumbang tempat ibadat, masih besarlah pahala nyumbang jalan, kata beliau.
Tanya ngapa mak itu beb? Kalau kau nyumbang masjid, ada wong masuk ibadat, pahalanya ngalir. Begitu masjid dikunci oleh pengurusnya, wong nak masuk dak baca, putus. Selesai nunggu wong masuk lagi. Karena apa? Kita di Palembang ini jarang ada masjid buka 24 jam. Ya, serba salah, dikunci wong nak ibadah, tak dikunci semawa masuk.